Om Swastiastu, Punapi Gatra, alit-alit makasami. Bagaimana kabarnya anak-anak semua, teman-teman semua, sahabat Bali Puspa semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Bali, yaitu tentang wewangsan kruna. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan like sebanyak-banyaknya, serta video ini bisa di-share sehingga video ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ya, napi nika wewangsan kruna. Tetap simak video berikut. Wewangsan kruna puniki kakepah dados 11 kruna. Nah, napi nika kruna itu adalah kata. Jadi dalam bahasa Indonesia kruna punika adalah kata. Jadi di video sebelumnya sudah pernah Ibu Puspa jelaskan yang namanya kruna lingga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas semuanya. Jadi wewangsan kruna apa saja yang ada. Jadi ada 11 jenis kruna. Nah, sanika pertama kruna aran, kruna kriya, kruna kahanan, kruna wilangan, kruna pangentos, kruna pengarap, kruna pengikat, kruna keterangan, kruna patekat, kruna paduwuhan, kruna paneges. Nah, napi saneka wastanin kruna puniki, baik Bu Puspa akan membahasnya satu persatu ya. Saneka pertama wenten kruna aran. Ring bahasa Indonesia kruna aran puniki kewastanin kata benda. Jadi yang termasuk kata benda di sini ada dua. Wenten kalih saneka pertama kruna aran skala. Nah, napi saneka wastanin kruna aran skala punika kata benda yang terlihat. Nah, contohnya nih gunung, meja, sepeda, miwah sane liana. Nah, selanjutnya nih nomor kali kruna aran niskala. Nah, niki kata benda yang tidak terlihat. Nah, napi contohnya nih punika angin, dewa, munyi atau suara. Jadi angin utawi dewa utawi munyi niki tidak bisa kita lihat. Seperti angin itu bisa kita rasakan, kemudian suara kita bisa dengar, kemudian dewa dalam ajaran agama kita selalu diwajibkan untuk mengucapkan rasa syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerahnya. Selanjutnya yang kedua kruna kriya. Ring bahasa Indonesia kruna kriya puniki kewastanin kata kerja. Nah, ring kruna kriya wenten kruna kriya lingga, jadi kata dasar. Nah, sudah pernah Ibu ulas di video sebelumnya, nanti Ibu kasih linknya khusus untuk video kata dasar utawi kruna lingga. Nah, contohnya nih but-but, juang, lait, dahar, uber, miwah sane lianan. Nah, sane kaping kali wenten kruna kriya. Jadi kruna kriya puniki wenten yang dinamakan kruna tiron. Nah, biasanya kruna tiron ini yang berdasarkan imbuhan wenten pengater, seselan, miwah pengiring. Kalau tidak memakai imbuhan nika kawastanin kruna lingga utawi kata dasar. Ring kruna kriya utawi tiron puniki kakepah dados kalih minakadi kruna kriya lumaksana, kruna kriya linaksana. Nah, napi saneka wastanin maka kalih punika. Nah, kruna kriya lumaksana disebut dalam bahasa Indonesia yaitu kata kerja aktif.
di mana yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Subjeknya punika sebagai pelaku atau yang melakukan. Contohnya nih, melaib atau berlari, nyangkol atau menggendong, negul atau mengikat, ngoreng atau menggoreng, miwah sanelianan, dan lain sebagainya. Jadi itulah yang dinamakan kata kerja aktif ring bahasa Bali kewastanin kruna kriya lumaksana. Sane kaping kalih kruna kriya linaksana ring bahasa Indonesia kewastanin kata kerja pasif yang terdiri dari subjek, predikat, objek, di mana subjeknya nike dikenai suatu pekerjaan dan objeknya sebagai pelaku. Nah, kalau lumaksana tadi subjeknya sebagai pelaku, melainkan linaksana puniki objeknya sebagai pelaku. Contohnya nih, gaene yaitu artinya dikerjakan, alihe dicari, adepe dijual, kajek-jek diinjak, miwah sanelianan. Jadi anak-anak bisa mencari contoh kata, contoh kuna, mana yang termasuk lumaksana, mana yang termasuk linaksana. Silakan anak-anak mencari di referensi lainnya. Nah, selanjutnya wenten kruna kahanan. Nah, kruna kahanan puniki ring bahasa Indonesia kewastanin kata sifat atau keadaan. Jadi kruna kahanan ini memperlihatkan suatu keadaan. Misalnya nih, contohnya nih, tegeh endep, putih selem. Nah, jadi tegeh endep, jadi bagaimana keadaan orang tersebut dan bagaimana keadaan pohon tersebut. Kemudian keadaan warna kulit, misalnya ada putih, ada hitam, tawi selem. Wah, contoh sanelianan banyak sekali nggih. Nah, nika kewastanin kruna kahanan utawi kata sifat. Nah, selanjutnya nih kruna wilangan. Nah, jadi kruna wilangan puniki keanggen nyinahang akeh kidiknya nih pupulan barang sarwa urip miwah laksana pakaryan. Jadi kata bilangan ini digunakan untuk memperlihatkan banyak sedikitnya, yaitu kumpulan barang, kemudian makhluk hidup, serta suatu hal yang dilakukan atau hal yang dikerjakan, seperti itu. Nah, kruna wilangan puniki kakepah dados nenem. Saneka pertama kruna wilangan nyinahang barang. Contohnya nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kutus, miwah sanelianan sampai selesai ya. Jadi kruna wilangan nyinahang barang ini digunakan ketika barang tersebut bisa dihitung satu persatu ya. Selanjutnya nih kruna wilangan gebogan. Contohnya nih, selai, pesasur, setiman, seket, karobelah, samas, miwah sanelianan. Nah, kruna wilangan gebogan puniki adalah kata bilangan yang digunakan khusus untuk menyatakan nilai angka tersebut dengan sebutan khusus. Seperti 25 ini dalam bahasa Bali tidak disebutkan 2,5, bukan, tetapi disebutkan dengan sebutan selai. Kemudian 35 pesasur, begitu seterusnya. Banyak sekali contoh-contoh kruna wilangan gebogan. Silahkan anak-anak cari atau teman-teman cari di referensi lainnya. Wilangan napi sane termasuk wilangan gebogan ya. Nomor 3 kruna wilangan pante.
Nah, kruna wilangan panteu puniki contohnya nih ekan atau satuan, dasan atau puluhan, tusan atau ratusan, pionan utawi peon disebut ribuan, jutan utawi yuta disebut jutaan, kemudian laksan utawi puluh ribuan. Nah, itu disebut dengan kruna wilangan panteu. Jadi selain yang disebutkan di sini ada lagi sampai miliaran, triliunan mungkin ya. Nah, nika kewastanin kruna wilangan panteu. Nah, sane nomor 4, kruna wilangan pahan. Contohnya nih atenge, atugel, asibak, apah, keluar. Jadi kruna wilangan pahan ini untuk menyatakan bilangan yang digunakan atau suatu barang yang bisa dibagi seperti nike. Misalnya asibak, ketika satu kayu itu dibelah jadi disebutlah asibak. Kemudian atenge, ketika kue itu dibagi menjadi 2 itu artinya setengah-setengah, jadi atenge. Dan ke untuk kruna wilangan pahan. Selanjutnya nih kruna wilangan tanjanten. Contohnya nih abedik, abanjar, liu, akeceritan, miwah sanelianan. Jadi kruna wilangan tanjanten ini digunakan untuk menyatakan jumlah banyak atau sedikitnya suatu barang atau pekerjaan atau makhluk hidup. Seperti banjar itu tidak bisa kita hitung. Kemudian akeceritan, abedik, misalnya abedik punika beras segenggam dibandingkan dengan beras sepiring. Nah, mana yang lebih sedikit, mana yang lebih banyak, tapi tidak bisa kita hitung, melainkan kita bisa sebutkan itu banyak atau sedikitnya seperti nike. Selanjutnya kruna wilangan pepasten. Nah, niki khusus untuk menyebutkan bilangan suatu barang sesuai jumlahnya. Misalnya aijas. Jadi seperti yang digambar, banyaknya pisang tersebut itu disebutnya aijas. Kalau 2 tumpukan pisang seperti itu, duang ijas. Kalau misalnya 1 saja pisang, itu namanya ebuleh. Jadi 1 pisang yang kita makan itu 1, itu namanya ebuleh. Kalau banyak, seperti gambar ini disebut eijas. Kemudian 1 butir telur itu kawastanin ring basa Bali ebungkul. Nah, itu kawastanin kruna wilangan pepasten. Selanturnya kruna pengentos ring bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti. Kalau kita mendengar yang namanya kata ganti, berarti itu ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Jadi ring bahasa Bali juga sama, itu kruna pengentos sangkasiki atau kata ganti orang pertama, yaitu sebagai pembicara. Contohnya nih, dalam bahasa Bali dalam tingkatan kasar ake atau kai, yang maksudnya ini saya ya. Jadi dalam bahasa Andapnya icang, iyang, rage, bene, waki. Ring madya, tiang, irage, gelah, manire. Ring bahasa alus titiang. Jadi itu maksudnya kata ganti orang pertama. Sane kaping kalih kruna pengentos sang kekalih. Nah, itu disebut dengan kata ganti orang kedua, yaitu sebagai lawan bicara. Contohnya nih, ring tingkatan kasar ibe, sige, ente. Ring tingkatan Andap icang, nyai, awake.
ring madya ragane jerone atu druene ring alus iratu ratu cokorde cokoratu ide dani. Kaping 3 kruna pengentos sang ketiga, yaitu kata ganti orang ketiga, dimana biasanya orang yang dibicarakan. Contohnya nih, ring tingkatan kasar polone cicinge, ring andap iya, ring madya biangne ajine rakane. Jadi ibunya, ayahnya atau anaknya. Ring alus ipun ide dane ragane. Jadi itulah kruna pengentos utawi kata ganti. Selanjutnya kruna pengarep. Jadi ketika kita mendengar kata arep berarti artinya adalah depan. Begitu juga dengan kruna pengarep dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata depan. Nah, kruna pengarep puniki nyinahang galah genah utawi arah. Galah punika waktu ya, kemudian genah tempat, kemudian arah letak ya. Selanjutnya contohnya ring andap di ke be i teken ban uli. Ring alus ring ri jeroning antuk utawi oleh saking. Nah, nika kewastanin kruna pengarep. Selanturnya kruna pengikat disebut dalam bahasa Indonesia yaitu kata sambung. Nah, kruna pengikat puniki mawi guna nyambungin lengkara rangkep atau biasa disebut dengan kalimat majemuk. Contohnya ring andap sawireh krana sakewala yadin yadiapin tur nanging muah. Ring alus duaning santukan riantuk sakewanten yadiastun miwah saha utawi samaliha lan miwah saha. Nah, nika contoh yang termasuk kata sambung ya. Jadi ketika bahasanya andap menggunakan contoh kruna atau utawi kata sambung khusus untuk bahasa andap. Begitu sebaliknya dengan kata alus ya. Selanjutnya wenten kruna keterangan. Jadi kruna keterangan puniki magenah ring ungkurin lengkara keanggen nerangang indik genah utawi galah utawi dauh wicarane terletak di belakang kalimat yang digunakan untuk menerangkan atau menyebutkan tentang tempat atau waktu yang dibicarakan. Kruna keterangan genah contohnya daje peken carik kota sekolah tukad segara miwah sanyelianan, termasuk kata keterangan tempat. Nah, rikala nganggen karinin antuk kruna pengarep. Jadi ketika digunakan keterangan genah ini juga digunakan atau ditambahkan yang namanya kruna pengarep. Misalnya bedaje, kecarik, dicarik. Nah, seperti ini ya. Jadi antara kruna keterangan dan kruna pengarep itu saling memerlukan seperti ini.
Selanjutnya nika kruna keterangan dawuh utawi galah. Contohnya nih abulan, jadi 1 bulan. Itu nih tadi semengan pada pagi hari, dasa lemeng 10 hari, petenge pada malam hari, sandikala nika menjelang petang ya, menjelang malam, itu namanya sandikala. Jam telu pukul 3 bin puan miwah sane lianan. Seperti nika untuk keterangan dawuh utawi galah atau waktu ya. Selanjutnya nih kruna pateket utawi kata sandang dalam bahasa Indonesia mawi guna kaanggen negepin waste para pesengan utawi abiseke. Saneka pertama kruna pateket waste. Contohnya nih ni, i. Misalnya kalau ini nika biasanya untuk anak perempuan ya, ni wayan, ni nyoman, ni ketut untuk orang Bali. Kemudian i biasanya digunakan untuk orang atau anak laki-laki. Iwayan, imade, iketut. Kemudian loh, maluh mungkin untuk perempuan. Nengah, made, putu, komang, miwah, sanelianan. Nah, niki digunakan untuk sebutan semua orang ya. Kemudian kruna pateket parab. Untuk kruna pateket parab ini digunakan oleh orang yang berkasta seperti Arya, seperti nika nih. Contohnya nih sang, si, ngakan, dewa, gusti. Biasanya kita sering mendengar nama orang tersebut ada dewa, kemudian i gusti, seperti nika nih. Nah nika kewastanin kruna pateket parab. Selanjutnya wenten kruna pateket pesengan. Contohnya nih ide bagus, cokorde, anak agung. Nah niki pesengan puniki digunakan untuk kaum brahmana atau kesatria ya. Selanjutnya nih kruna pateket abiseke. Jadi tingkatannya sangat tinggi. Misalnya dang, hyang, sangyang. Nah nika kewastanin kruna pateket abiseke yang digunakan biasanya oleh dang acarya, guru jati, sulinggih, tawi begawan, miwah sanelianan. Selanjutnya nih kruna paduwuhan atau disebut dalam bahasa Indonesia kata seru. Dalam kata seru puniki benten tatuladan suara. Jadi tatuladan suara ini adalah bunyi yang didapatkan dari kejadian yang spontan, seperti contohnya nika bur, bub, dar, cedar, sweet, plak, riak, briuk, tes, miwah, sanelian. Selanjutnya nih nyinahang rasa. Jadi ketika kita merasakan sesuatu, kita mengucapkan suatu kata. Contohnya nih, duh, misalnya kesakitan, aduh, seperti nika. Uduh, ada, ah, beh, ih, memeh, dewa ratu, nah, wih, wuh, aruh, arah, miwah, sanelianan. Jadi seperti nika kata seru bagian nyinahang rasa. Selanjutnya nika kruna peneges. Nah kruna peneges puniki mawi guna anggen
mebebausan rikala mapitaken seperti je, ke, ye, se, te, miwah sanelianan. Contoh lengkarnya nih seperti niki, kengken jete. Jadi digunakan pada saat kita bertanya di je jete seperti nike. Contoh selanjutnya, apa ke kerek ngejohang, apa ke madan panak bojok. Nah seperti itu untuk contoh lengkarnya, yaitu penggunaan yang namanya kruna penegas. Jadi pertanyaan kita lebih ditegaskan seperti nike. Nah wanta asa punika untuk pelajaran hari ini atau video kali ini, penjelasan tentang wewangsan kruna atau indik wewangsan kruna punika. Kalau ada yang memang belum Ibu jelaskan di sini, bisa ditambahkan di kolom komentar ya. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan jangan lupa bagi yang baru bergabung, silakan subscribe channel ini sebanyak-banyaknya. Jangan malu untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Ibu ucapkan matur suksema atau terima kasih karena sudah menyimak video kali ini. Akhir kata Ibu tutup antuk parama santi. Om Santi 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 Om.